wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Atas nikmatnya, di antara kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bergetarnya hati kita untuk melangkahkan salat subuh ke masjid ini, sehingga kita diberi kemudahan dan kekuatan, dan tidak banyak yang mendapatkan nikmat ini. Selanjutnya saya mendapat tugas dan amanah untuk membacakan tanya jawab tarjih Muhammadiyah jilid kedua pada halaman 92 dengan judul Bacaan makmum lebih baik dari imam. Bertanya, bolehkah seorang makmum sholat dengan imam yang baca Al-Qur'annya lebih baik daripada imam? Jawabannya, orang yang menjadi imam mestinya yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Tetapi dalam pelaksanaan tidak semuanya dapat dilakukan demikian. Misalnya, orang yang seharusnya menjadi imam itu sakit, atau makmum yang bacanya lebih baik dari imam itu datang terlambat, dan sebagainya, maka tidak ada halangan orang yang baca Al-Qur'annya lebih baik dari imam menjadi makmum. Orang yang bacaan Al-Qur'annya tidak baik dari makmum itu, hal itu didasarkan pada riwayat Nabi SAW yang pernah makmum kepada salah seorang sahabat. Padahal jelas orang yang paling pengertian dan bacaan Al-Qur'annya baik waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang kedua, makmum di ruang samping. Ditanyakan oleh Nur Rahman, Tangunan, RT 2 RW 1 Kecamatan Pun, Mojokerto. Pertanyaannya, sebuah ruangan masjid digunakan untuk sholat berjamaah karena masjid itu mempunyai ruangan samping yang diantarai dengan dinding roster yang berlubang-lubang, sehingga makmum yang berada di ruang samping itu dapat melihat gerak-gerik imam melalui makmum yang di dalam. Juga dapat mendengarkan suara bacaan imam. Apakah boleh melakukan sholat sebagai makmum dalam jamaah di ruangan samping tersebut? Dijawab, untuk dapat melakukan sholat sebagaimana makmum dengan sempurna ialah apabila makmum dapat mengikuti perbuatan imam dengan baik, dengan memperhatikan suara dan gerak-geriknya dengan melalui makmum yang lain yang di belakang imam. Makmum yang berada di samping gedung bagian dalam yang hanya dipisahkan dengan roster yang tercelah-celah itu memungkinkan untuk dapat mengikuti imam dengan baik. Karenanya boleh saja ruangan kanan dan kiri dari ruangan tengah masjid itu digunakan untuk melakukan sholat. Makmum dalam berjamaah di masjid tersebut mengenai ketentuan bahwa dalam berjamaah makmum agar tidak mengikuti imam ialah hadis Muhammad SAW dari riwayat Bukhari. Sesungguhnya ditetapkan adanya imam dalam sholat adalah untuk dapat diikuti, maka kamu sekalian jangan menyelisihinya. Maka apabila imam bertakbir, maka anda sekalian hendaknya bertakbir pula. Dan apabila imam ruku, maka hendaknya anda sekalian juga melakukan ruku. Apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kata-kata Rabbana walakal hamd. Dan apabila imam sujud, maka sujudlah anda sekalian. Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah anda dengan duduk semua. Hadis Bukhari. Dari hadis di atas, untuk dapat mengikuti gerak-gerik dan bacaan imam yang dituntut, tentu dengan melihat dan mendengar bacaan imam. Subhanallah wa bihamdillah, asyhadu an la ilaha illallah,
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.